ini saya jaringan di sini juga tidak baik ya. Kalau tidak ada lagi, saya hanya mau melanjutkan yang waktu itu, minggu lalu itu. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Karena kesaksian kita hari ini, ya, juga dari Ibu Rosdiana itu dan Sister Cory, juga Ibu Lazarus itu ya, itu bermulanya itu kita katanya kalau berperjamuan kudus itu kan mengingat aku, kata Yesus kan, ingatlah akan aku. Nah waktu itu dari permulaan tahun ini memang saya ketuk hatinya oleh Roh Kudus untuk bawakanlah itu pernyataan Allah itu kasih itu Allah, itu sudah dimulai dari sebelum dunia dijadikan, dan bagaimana kasihnya itu dinyatakan di dalam darahnya yang nantinya di perjanjian lama juga sudah dinyatakan darahnya itu, yaitu di kayu salib. Ya, terutama kenapa tidak saya bawakan kisah Noah? Karena Noah juga kisahnya masuk ke dalam bahtera itu juga bahtera perjanjian itulah si Yesus tuh. Ya, tetapi karena di situ tidak memakai simbol darah, ya, baru pernyataan Yesusnya itu sebagai bahtera, sebagai perjanjian kepada Noah, di situ sudah dimulai juga. Pokoknya saya sudah katakan, buku Genesis itu buku kasih karunia, buku iman yang karena darah anak domba Allah. Ya, jadi karena ada orang yang mengatakan, oh iya, salib itu kan, makanya orang Yahudi waktu itu saya pernah tanyakan sama seorang ahli Ibrani, kenapa kok bangsa Israel justru di sinagognya itu, di gereja mereka bukan pakai tanda salib, kenapa? Saya tanya sama ahli scholar, Hebrew scholar itu ya, dia bilang kita tidak perlu mempertanyakan soal itu karena masing-masing ingin memperlihatkan kebudayaan mereka supaya ketahuan bahwa ini orang Yahudi, ini orang Kristen, ini dan segala. Walaupun di dalam hati saya waktu itu, oh jadi orang itu memilih kebudayaan daripada memilih kenyataan bahwa si yang akan datang ini, waktu itu di perjanjian lama, yang akan datang itu, si Yesus ini, itulah dia, si salib yang hidup ini, yang sudah mengalahkan segala kutuk kematian dan neraka, supaya kita bisa bangkit menjadi manusia baru di dalam darahnya. Karena darah itu menyimbolkan hidup, roh. Waktu itu kita sudah singgung, ya, di videonya itu nanti kalau siapa yang belum melihatnya, tolong dilihat ya, karena di dalam darah itulah Abraham dan Ishak dinyatakan, dilegalisasikan oleh Tuhan sebagai simbol pernyataan aku yang akan datang, dan aku juga yang memilih Abraham, bukan Abraham yang memilih aku. Dan ingat, Abraham itu dipilih bukan dari orang Yahudi, justru dia dijadikan bapak dan keturunan orang Yahudi. Sebetulnya kita yang tidak berdarah
kelahiran jasmania Yahudi harus lebih berbangga dari mereka yang Yahudi. Sebab Abraham itu dari keluarga pagan dia. Orang tuanya itu percaya sama patung-patung. Itu ada di Joshua, buku Joshua 24 ayat 2. Ya. Nah, di situ kita bisa lihat bagaimana kalau saya juga waktu itu pernah berkesaksian kan di minggu yang lalu itu dari keluarga Batak itu waktu itu bertentangan baik dengan abang saya yang tertua maupun dengan almarhumah mami saya waktu itu. Tapi puji Tuhan, sebelum almarhumah mami saya meninggal, rupanya apa yang kita beritakan kepada dia sudah disampaikan kepada abang saya yang tertua itu dan istrinya. Karena saya dengar dari Sister Marion sesudah saya kembali ke sini bahwa katanya Mami sudah katakan, dan dia Sister Marion dengar dari sister in-law kita, istri dari abang kita yang tertua itu, bahwa sebetulnya memang Mami sudah bilang sama kami jangan diadati kalau dia sudah meninggal. Tetapi abang saya yang tertua itu mengadatinya, ya. Dan saya bilang kalau saya ada di situ tidak akan terjadi itu. Karena saya yang mempunyai Roh Kudus Yesus Kristus dan darahnya itu, saya tidak akan mencelakakan mereka, orang-orang yang berantisipasi untuk melakukan adat istiadat itu. Ya, nah kenapa saya katakan demikian? Juga minggu lalu itu kita baru mengambil bukti-bukti salib itu dan darah Yesus Kristus itu yang masih dinubuatkan sampai ke bukit Golgota nantinya sudah genap, ya. Makanya Yesus katakan sudah selesai. Kalau belum kita lepas, kita buang yang lama kepada Yesus supaya disalib, ya. Berarti kita masih menanggung dosa dan kematian kita yang di api neraka itu, di murka Allah Bapa itu. Karena Yesus belum meteraikan darahnya di dalam loh hati kami. Karena kalau kita mau mengadakan transaksi perjanjian lama dengan perjanjian baru, kita harus menyerahkan perjanjian lama itu. Waktu itu kita sudah baca 1 Korintus 5 ayat 7. Yesus Kristus adalah domba Paskah yang kudus, yang tidak beragi, sedangkan kita sudah beragi dengan perjanjian lama, dengan adat istiadat nenek-nenek moyang itu, ya. Dan kenapa di buku Genesis ada 3 perkara salib itu? Noah tidak saya bawa-bawa bukan karena untuk dijauhkan, tidak, tapi karena di situ Yesusnya masih sebagai bahtera melalui air, ya. Sedangkan yang melambangkan darah dan salib itu, itulah yang Tuhan sendiri menyembelih binatang untuk membungkus, mengcover dosanya Adam dan Hawa dengan kulit binatang. Jadi Tuhan sendiri tuh yang memulainya, ya. Dan ini semua sudah di sinerionya Tuhan sebelum dunia dijadikan. Karena waktu itu kita sudah baca Yohanes 17 ayat 5, doa Yesus itu meminta kepada Bapaknya supaya di mana Yesus berada, kita juga berada. Karena kasih Bapa yang sudah Engkau berikan kepadaku, kata Yesus, sebelum dunia dijadikan. Itu sebabnya judul minggu lalu itu yang Brother Enoch tanya, itu saya bilang buang yang lama, terima dan pegang yang baru.
Nah, buang kemana? Yang lama itu, buang, kembalikan kepada Yesus, si penulisnya. Sebab perjanjian lama juga ditulis karena kasih karunia. Ya, tetapi kasih karunia di situ baru dinubuatkan. Pre-incarnate Yesusnya. Dan namanya pun belum diikrarkan dari surga. Sampai Genesis 3 ayat 15 itu digenapi di keempat Injil itu. Ya, dan berikan nama anak ini, kata malaikat dari surga itu kepada Mary, namakanlah dia Yesus. Karena dia itu anak roh, ya. Dia bukan anak persetubuhan antara Joseph dan Mary, ya. Dan itu lambang pertama Allah melakukan perjanjian baru, nubuatannya dengan Adam dan Hawa. Kedua, dengan Abraham dan Ishak. Karena di Galatia 4 ayat 30 itu jelas-jelas dikatakan dan juga dikutip dari Genesis 21 yang Sarah mengatakan kepada Abraham, usir Hagar itu dan Ishmael. Mereka tidak boleh bersama-sama dengan anak kita, Ishak. Tapi Abraham merasakan bahwa ini bagian dari tubuhnya, si Ishmael ini. Ya, dan itu sebabnya Tuhan juga memberkati Hagar dan Ishmael. Keturunan mereka itu adalah keturunan bangsa Arab itu yang selalu berselisih dengan bangsa Israel, bangsa Yahudi, keturunan Ishak, anak perjanjian. Ishmael dan Hagar itu merupakan simbol kejasmanian, flesh and blood, ya, kedagingan. Sedangkan Abraham, Sarah, dan Isaac itu simbol manusia rohani yang berdasarkan kasih karunia Allah. Ya, karena nama Sarah itu artinya grace. Sarah itu namanya. Ya, nanti boleh tanyakan sama orang Yahudi. Nah, yang ketiga di buku Genesis ini, tanda salib itu waktu Jacob Israel mau memberkati kedua putra Joseph. Joseph juga sebagai simbol Yesus, sebab Joseph dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya. Dan kemudian ada berita keselamatan di situ, berita pendamaian kembali, karena Joseph akhirnya mengatakan dirinya, akulah Joseph. Yang engkau benci dulu. Baru di situ saudara-saudaranya terketuk hatinya. Tetapi karena simbol Yesus adalah kasih, maka Joseph bisa memeluk saudara-saudaranya dan mengatakan, sekalipun kamu merencanakan yang jahat, tetapi Tuhan bermaksud untuk kebaikan. Haleluya. Nah, waktu Jacob memberkati kedua putra Joseph, si Manaseh anak pertama, si Efraim anak kedua, sudah diletakkan oleh Joseph Manaseh di sebelah kanan dan Efraim di sebelah kiri, supaya bisa tangannya itu sejajar, ya, memberkatinya, lurus gitu. Tetapi Jacob mempunyai gerakan sentuhan dari Roh Kudus bahwa dia harus membuat cross. Maksudnya
Yang pertama menjadi kemudian, yang kemudian menjadi pertama. Nah, inilah juga simbol Yesus sudah dinyatakan di perjanjian lama itu. Walaupun Joseph katakan, bukan begitu Bapak, begini. Lalu Joseph mengembalikan tangan ayahnya untuk meletakkan yang kanan kepada anak Joseph yang pertama, Manaseh, di sebelah kanan, dan tangan Jacob ayahnya itu yang kiri diletakkan di atas kepala anaknya Efraim. Tapi Jacob katakan, rupanya hanya dikatakan satu kali ya. Saya nggak tahu dari mana, waktu itu saya baca. Kayaknya dia katakan 2 kali begitu. Tapi nggak mengapalah, ya, karena akhirnya Jacob katakan, aku tahu anakku, terimalah berkat ini. Nah, akhirnya diberkatilah Manaseh dan Efraim dengan tangan yang di-cross, disilangkan, gitu. Ya, itu juga yang membuat saya waktu itu bertanya, mengapa bangsa Israel justru memilih kaki diannya dan meja perjamuan dan bintang King David daripada keseluruhan penyelesaian akan keselamatan itu. Salib yang ada darah. Waktu itu kan kita sudah perlihatkan bahwa di atas tabut perjanjian itu yang lama sudah masuk dalam peti mati. Lalu siapa yang duduk di atasnya? Yesus, dan darahnya ada di atas tabut perjanjian itu, mensegel yang lama, memberlakukan yang baru, kasih karunia, karena yang lama itu hukum dosa dan kematian. Roma 3 ayat 20. Ya, sedangkan yang baru itu adalah Imam Besar Agung Yesus Kristus yang disembah oleh kedua malaikat Tuhan. Dan disitulah baru Allah Bapa itu menerima penyembahan kita. Malaikat saja sudah menyembah dia di atas tabut perjanjian yang baru itu, yang ada darah Yesus. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana di palang pintu hati kita, Yesus katakan, aku sekarang akan menulis perjanjian baruku di dalam hati dan pikiranmu. Ya, jadi bukan di atas batu-batuan lagi ya. Artinya bukan kejasmanian lagi sekarang yang dilihat oleh Tuhan itu. Sebab waktu itu pernah kita baca juga kan di Yohanes 4, Tuhan itu adalah Roh. Roh itu adalah Tuhan itu sendiri. Di sini berbicara Roh Kudus. Nanti kalian boleh baca dari mulai Yohanes 4, dari mulai 1 sampai berapa itu? Sampai 40-an apa? Karena wanita Samaria itu dibuat oleh Yesus justru sebagai evangelis pertama. Wanita bukan dari keturunan Yahudi murni ya. Karena orang Samaria itu orang-orang dari perkawinan campuran Yahudi dengan di luar Yahudi. Nah inilah makanya saya bilang, kenapa kita harus berbangga tidak mempunyai darah jasmaniah Yahudi, tetapi mempunyai darah rohani Yahudi, yang seperti dikatakan di Roma 2 itu. Ya, karena Abraham juga tidak dari bangsa Yahudi, justru dari pagan itu, non-Yahudi, dia orang Syria, dari Babilonia, dari tanah Ur, Kasdim. Ya, dipilih Tuhan. Jadi kita semua ini anak-anak pilihan, termasuk bangsa Israel.
Karena bangsa Israel itu datangnya sesudah Abram menjadi Abraham. Sesudah Sarai menjadi Sarah. Ada di situ. Itu ada nafas di situ. Itu saya sudah pelajari itu dari Jakarta. Ya. Nama lamanya diganti dengan nama baru. Baru di situ di Genesis 12 Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Ya, sebelum itu belum. Berarti kita harus mengalami pembaharuan dulu. Sama seperti Tuhan katakan kepada Nikodemus. Iya. Nah, Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, kamu tidak mendapat bagian atau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Nah, kapan kalau dengan murid-muridnya, murid-murid Yesus, Tuhan tidak membilang itu kepada ahli-ahli agama, kecuali Nikodemus datang kepada Yesus. Ya, Tuhan nggak mau ambil pusing sama keagamaan. Itu sebabnya saya katakan hati-hati bisa. Adat, istiadat, jijik bagi Allah, Bapak. Kalau dia tidak melihat ada tanda salib dari atas, di mana dia di tempat yang maha kudus, tempat yang maha tinggi, melihat kita sekarang, tidak ada di dalam loh hati kita, perjanjian baru, dia tidak dapat memberkati kita. Tidak bisa. Sebab apa? Hanya yang menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamatnya. Yohanes 1 ayat 12. Maka kamu diberi apa katanya? Kuasa menjadi anak Allah. Ya. Nah, di sini kita harus bisa melihat kesungguhan hati Allah Bapa kita. Jadi saya tidak bisa main-main. Saya tidak bermain-main mengatakan kepada almarhumah mami saya, dan saya juga tidak main-main berkelahi fisik dengan abang saya yang tertua. Sekalipun dia sudah menginjil. Saya tidak bisa kompromi. Karena Yesus sendiri yang mengatakan di Matius 16 itu. Hati-hati dengan ragi. Yahudi. Ahli agama. Ragi itu selalu diidentifikasikan dengan setan. Itu sebabnya dikatakan ragi itu nanti kalian boleh baca di Matius 16 adalah apa? Keagamaan. Farisi dan Sadusi. Dan pengikut-pengikut. Ya. Nah, ini makanya saya bilang buang ragi itu. Seperti 1 Korintus 5 ayat 7. Buang. Kalau tidak, kalau kamu dan saya masih mau memegang perjanjian lama itu, waktu itu sudah dikasih tahu bagaimana caranya untuk nggak akan bisa untuk masuk ke tempat yang maha kudus itu. Karena tabut perjanjian itu ditempatkan di tempat yang maha kudus. Orang yang bisa masuk ke situ aja harus orang keturunan Levi, urapan Tuhan, dan itu pun masih dites imannya si Harun, Aaron. Kalau dia berhasil masuk sampai ke tempat yang maha kudus, berarti waktu dia berjalan itu dipakaikan apa? Katanya bel, lonceng, kecil-kecil. Jadi kita tahu kalau kita dengar dia masih pakai lonceng itu, berarti dia hidup. Bayangkan tuh saudara-saudara sekalian. Betapa seriusnya Tuhan itu dengan peristiwa darah anak domba Allah. Yang akhirnya dinyatakan sebagai ultimate dari kasih agape Allah Bapa kepada semua umat manusia. Di kayu salib. Karena di kayu salib itu
Yesus katakan, sudah selesai. Kalau tidak ada darah anak domba Allah itu, dan yang anak domba itu pun sendiri namanya Yesus Kristus disalib, berarti belum selesai. Kalian menanggung sendiri dosa kalian. Karena belum selesai, berarti kalian mau menyelesaikannya sendiri. Dengan cara-cara kalian, dengan cara-cara keagamaan. Ya, dengan hukum Taurat. Nah, Roma 10 ayat 4 katakan, ya, supaya kita akhiri, nanti kita perjamuan kudus. Ya, di situ jelas sekali dikatakan, kenapa ada salib untuk menyelesaikan segala perkara hutang budi kita kepada Bapa. Kenapa? Begitulah seriusnya Tuhan itu. Terima kasih, Brother Eno. Saya lupa sekali ada ini. Ya. Jadi di situ dikatakan jelas-jelas Roma 10 ayat 4. Kebenaran karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat, ya. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ayatnya yang kelima, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayatnya yang keenam, Roma 10 ayat 6, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Ayatnya yang ketujuh, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ayatnya yang ke-8, Roma 10 ayat 8, tetapi apakah katanya, kata firman Tuhan, ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Uji, betul tidak? Bahwa firman Tuhan itu yang adalah Yesus Kristus itu yang sudah menjadi manusia, di Yohanes 1 ayat 14 itu, dekat dengan mulut kita dan di dalam hati kita. Itulah firman iman yang kami beritakan. Nah, ayatnya yang ke-9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya, dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku, diselamatkan. Dan ayatnya yang ke-11, Roma 10 ayat 11, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus, tidak akan dipermalukan. Roma 13, tolong Brother Eno, ayat 10. Jadi ingat ya, bahwa kita itu dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya, lihat ini. Roma 13 ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dengan kata lain, kalau saya mau katakan, berarti kasih Allah Bapa yang sudah menjelma menjadi anak domba kekasihnya, Yesus Kristus itu, itulah
yang menggenapi hukum Taurat. Roma 1 ayat 16-17, Pak Brother Enoch. Ya, supaya kita tahu bahwa kita sudah dimeteraikan. Roma 1 ayat 16 dan 17. Jadi jangan main-main ya. Jangan menganggap bahwa peristiwa salib itu kecil, murahan. Kalian tidak tahu, kita semua tidak tahu bagaimana rencana kasih anugerah Allah ini sudah dinubuatkan dan diwujudkan dan kekal. Kalau tidak ada meterai itu di dalam loh hati kita, jangan tunggu sampai terlambat. Ya. Injil itu kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16. Sebab aku, di sini Paulus, tentunya kita sekarang bisa ya mengatakan, sebab aku shines, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nanti kalian cari di sini. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dan kemudian dibaptis selam. Ada tidak dikatakan begitu? Ya, supaya kalian tahu keseriusan. Percaya di dalam darah anak domba Allah, maka kamu selamat. Tidak dikatakan kamu percaya di dalam darah anak domba Allah lalu baptis selam, maka selamat. Saya serius kalau soal ini. Karena telak-telak ke muka saya dikatakan. Melalui Zoom seperti begini. Saya lihat. Sister, kalau sister belum dibaptis selam, tidak bisa berperjamuan kudus. Pendeta Ibu Seba ada di situ. Saya kasih firman-Nya. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu, dan sampai ke Golgota. Di mana Alkitabnya kamu kasih sama saya, itu ada Ibu Seba, minta pertolongannya. Kasih sama saya. Nanti saya katakan sama Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus tidak katakan kita harus dibaptis selam? Ya, jadi kita harus bisa dong mengerti kesungguhan dan kedalaman dan siapa Bapa Allah Maha Kuasa, Maha Kasih, pencipta kita itu siapa dan juru selamat kita. Lalu dikatakan di sini, setiap orang yang percaya diselamatkan Allah. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayatnya yang ke-17, Roma 1 ayat 17, sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman dan baptis selam. Benar nggak? Iman kepada iman, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus. Nanti di Roma 3 ayat 25, hanya di situ satu-satunya saya ketemukan, kita dibenarkan di dalam iman darah Kristus. Ya, hati-hati ya kalau berbicara sama orang itu. Seperti ada tertulis,
Orang benar akan hidup oleh iman dan dibaptis selam. Mana Alkitabnya? Mana firman Tuhan yang mengatakan demikian? Saya katakan demikian supaya mata kalian itu, mata hati kalian ya, mata rohani kalian terbuka. Orang benar hidup karena iman. Pernah lihat tidak Yesus membaptis selam? Pernah dengar tidak dari mulut Yesus kepada Nikodemus katakan, Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali dan baptis selam. Maka kamu akan melihat kerajaan Allah. Kalau ada firman-Nya kasih sama kita. Supaya sebelum terlambat, kita jangan celaka. Serius ya, kalau berbicara soal salib dan darah, jangan anggap darah Yesus itu murahan. No, nggak ada yang seperti itu. Sebelum dunia dijadikan, sekarang dan yang akan datang. Sampai-sampai buku kehidupan itu, nama kita tertulis di dalam buku kehidupan apa katanya? Di kitab Wahyu 21. Di buku kehidupan domba Allah. Ya, jadi kalian itu harus serius mengajar anak-anak, mengajar teman-teman, mengajar keluarga. Sebelum terlambat. Mami saya juga sampai nangis kita. Adik saya, Sister Marion dan saya mengatakan itu. Dan ada pekerjaan Roh Kudus ada. Nggak percuma 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kamu, dengerin. Tolong, Brother Enoch. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Minggu lalu kita sudah baca mengenai keagamaan Yahudi. Kalau Ibu Rosdiana mau ini, ya, lihat lagi itu. Rasul Paulus yang mengatakan demikian karena dia sudah melakukan kekejian di mata Allah, di mata Mesias. Sampai dia harus menangis. Mengatakan ada musuh salib Kristus di Filipi 3 ayat 18. Dia menangis karena dia ingat kasih karunia Allah itu. Kalau saja bukan karena salib, kasih agape Bapak, Paulus dengan kita itu, aduh, nanti saya pakai air mata ngomongnya. Nggak perlulah, ya. Tinggal dibakar, di murka Allah Bapa, di neraka. Kalau tidak ada peristiwa salib, the ultimate, greatest, everlasting grace, mercy, and riches glory in Christ Jesus. Kalau tidak ada itu, nggak akan ada orang yang bisa berdiri di hadapan Allah Bapa Maha Kasih. Ya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19.
ayat 18, 1 Petrus 1. Sebab kamu tahu. Jadi di sini sekarang sesudah peristiwa salib itu tidak ada excuse lagi untuk kita tidak tahu. Oh ya, karena itu di atas bukit. Bukit Calvary, bukit Golgata, bukit tulang belulang, bukit tengkorak. Sama seperti ceritanya di Ezekiel berapa? Ezekiel 37. The Valley of the Dry Bones. Bukit tulang-tulang belulang. Jadi sudah dinubuatkan ya dari perjanjian lama. Ingat juga waktu itu kita pelajari buku Zechariah 12 ayat 10. Nggak usah dibuka, Brother Enoch. Nanti kita bisa buka sendiri. Bahwa di tangan Tuhan sudah ada tanda paku. Itu juga artinya Yod, He, Vav, He. Yod, tangan. He, grace, kasih karunia. Vav, paku. Lalu, He, kasih karunia. Tangan terpaku untuk kasih karunia. Itu namanya Yod, He, Vav, He. Yahweh. Saya sampai nggak habis pikir. Kenapa mereka tidak bisa menerima salib di dalam sinagog? Nggak peduli kebudayaan. Nih, dengerin. 1 Petrus 1. 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Sudah diselamatkan. Dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi. Turun-temurun dari nenek moyangmu itu. Itu bukan barang yang fana. Nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Sekali lagi, sebentar. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kita sudah ditebus bukan dengan barang murahan, perak atau emas, melainkan ayat yang ke-19-nya, 1 Petrus 1 ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dengar nggak? Salib darah Yesus Kristus itu sebelum dunia dijadikan. Jadi jangan bilang kata kita. Ini kata Alkitab. Makanya kita harus tahu Alkitab kita itu firman yang sudah menjadi manusia, roh dan hidup dan kebenaran. Ya. Iya, Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ayatnya yang ke-21, oleh Kristuslah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, dan yang telah memuliakan Yesus sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Hallelujah to the King of Glory, Jesus the risen Christ.
Apalagi saudara-saudara. Sebentar, Brother Eno. Ayatnya yang ke-23. Di situ dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, seperti Abraham dan Hagar, bukan seperti itu, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ayatnya yang ke-25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Hallelujah to the King of Glory. The Word has become flesh. Firman sudah menjadi manusia. Kalau kita mulai dari permulaannya, di buku Genesis 1 dan juga di buku Yohanes 1, di dalam mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Sekarang di 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang kekal. Jadi saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan minggu depan sampai kita bertemu dengan baik roh Allah ini yang adalah tubuh kita ini. Ya, mari kita tutup dengan 2 Korintus 1 mulai dari ayatnya yang ke-20. 2 Korintus 1 mulai dari ayatnya yang ke-20 sampai 22. 2 Korintus 1 ayat 20. Di sini dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ya, di sini maksudnya amin, ya. Bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Kristus kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ayatnya yang ke-21, sebab Kristus yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu. Sebab Allah yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Ayat yang ke-22, 2 Korintus 1 ayat 22, yang telah mengurapi, memeteraikan tanda milik Allah atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan Allah untuk kita. Hallelujah to the King of Glory. Meterai darah Yesus itulah perjanjian baru antara Allah Bapa dengan kita, yang Allah Bapa sudah sediakan semuanya untuk kita yang dimeteraikan.
di dalam darah anak domba Allah. Itulah iman kita. Kasih karunia sudah berbicara mutlak, absolut, dan tidak dapat digugah-gaguh lagi di kayu salib. Tanpa ada salib dan darah anak domba Allah itu, di dalam loh hati kita, di dalam pintu hati kita, Allah Bapa tidak dapat, sebab tidak ada Roh Kudus di situ. Maka Allah Bapa tidak dapat memberkati mereka yang masih sesat, yang masih mau menerima adat-adat istiadat nenek-nenek moyang. Serahkan itu kepada Yesus. Ambillah Yesus. Basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus. Menjadi manusia baru dan kudus, suci, berkenan di mata Allah Bapa. Dan itulah ibadah kita yang sejati. Roma 12 ayat 1, 2, dan 3. Ya. Kita lanjutkan minggu depan.